Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu kami ucapkan dari tempat ini. Dan kita bersuka cita sekalipun Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Kami ada di gereja melayani setiap Bapak Ibu. Dan kita percaya kita bersatu di dalam roh saudara dikasih dalam Tuhan. Tatkala kita memuji Tuhan, tatkala kita menyembah Tuhan, Tuhan yang sama yang hadir di tengah-tengah kami pada saat kami melayani umat Tuhan. Allah yang sama yang hadir di rumah umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Haleluya, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang kudus, katakan Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus, di tatamu ya sanjung. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami besarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kami ada di rumah kami masing-masing meninggikan nama Tuhan. Dan ini yang kami percaya ketika Roh Allah ada di tengah-tengah rumah kami. Ketika kami memuji, menyembah Tuhan dan Tuhan hadir, maka ada kelepasan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita di rumah kami masing-masing. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena itu ya Bapa, kami rindu mentahbiskan ibadah ini. Ibadah Raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Mari kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ini kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kau umat Tuhan di rumahmu masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Kita mau melompat-lompat buat nama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya mengundang Bapak Saudara yang ada dimanapun untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan namanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka karya. Sekali lagi nyatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Mari bentangkan tanganmu, katakan, Dia gerakanku, oh Dia gerakan, amin. Ku bersuka cita, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari-harinya Tuhan, ku bersuka cita, bersama-sama. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka cita. Dia gerakanku, sambil bertepuk tangan dong saudara, katakan, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh yes. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sekali lagi katakan, Dia gerakanku, oh. Yang bersuka cita karena Tuhan, berikan pujianmu yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sekali lagi nyatakan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh yeah. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari bawa saudara, kita mau siapkan hati kita. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Mari nyatakan Tuhan, kasih-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu terjadi, kami percaya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Ukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang kami terjatuh, meski terkadang
berharga Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan.
Segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali kami. Namun Engkau yang membuat segala sesuatunya itu menjadi indah. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang menolong kami. Engkau Bapa yang membawa kami sebagaimana kami ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Engkau yang terindah, Engkau yang mulia ya Tuhan. Itu sebabnya dengan pujian ini kami mau menyatakan bahwa apapun yang terjadi kami tetap mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus, selalu menyembah-Mu. Apapun yang terjadi kami selalu mau menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, menyembah Engkau saja ya Tuhan. We worship You, we worship You. Oh Yesusku, kami angkat suara menyembah-Mu. Biar pujian ini menyenangkan hati-Mu Yesus. Angkat suara kami menyembah Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Bila Bapa masih kiri sembah Engkau, hanya Engkau saja yang kami sembah. Oh, Engkau ku sembah. Mari angkat tanganmu saudara. Engkau yang kami sembah. Pulihkanku Yes, dengan darah-Mu. Engkau yang ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, amin. Seumur hidupku ku mau. Mari jemaat Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing angkat pujian ini. Engkau yang ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau yang ku sembah. Oh Bapa mulia, Yesusku, seumur hidupku ku mau. Engkau yang ku sembah, Engkau ku sembah. Yesus, Engkau yang terindah. Yesus yang kami sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang teramat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Sehingga setiap kami umat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Saat ini kami dijamah.
Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, melawat kami, memulihkan setiap kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari di rumah kita masing-masing, saya ajak kita untuk menyatakan pengakuan iman kita dengan memegang Alkitab di tangan kanan kita. Bersama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, jemaat GBI Glow Fellowship Center Bandung. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama sekalipun kita masih beribadah secara virtual. Mungkin Ibu dan Bapak sudah rindu untuk beribadah secara onsite, tetapi demi keselamatan semua, pihak gereja telah memutuskan untuk beribadah secara virtual. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur saya bisa kembali melayani Ibu dan Bapak walaupun secara virtual. Saya teringat saya pernah melayani Ibu dan Bapak secara onsite pada April 2018 yang lalu. Saya diundang oleh teman saya, Pastor Glenn Latuheru ke Bandung, dan saya masih ingat bertemu dengan Ibu dan Bapak dan melayani Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini saya akan melayani Ibu dan Bapak firman Allah, tetapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Allah, marilah kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur atas segala keberadaan kami. Di rumah kami masing-masing kami boleh menyembah Tuhan terhubung secara virtual, tetapi kami tahu Engkau adalah pangkal dari setiap persekutuan kami, dan kami tetap terhubung satu sama lain dengan media yang kami pakai untuk beribadah, dan hati kami senantiasa terus menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami telah meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Allah, dan biarlah Engkau menerimanya sebagai pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati kami siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohonkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Ibu dan Bapak, kita berada di dalam situasi yang serba sulit hari-hari ini. Pandemi bukan hanya membatasi kita secara ruang gerak, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan yang lain. Artinya pandemi telah berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan siapapun itu. Pandemi bukan hanya mempengaruhi orang-orang yang kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas saja gitu ya, tetapi telah mempengaruhi semua golongan masyarakat dan semua sendi-sendi kehidupan. Ada banyak orang yang berada di dalam kesulitan. Apa yang akan mereka makan hari ini, apa yang akan mereka minum, dan kesulitan itu terus datang hari demi hari. Dan kita akan dapati Ibu dan Bapak bahwasanya kesulitan ataupun krisis dapat dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Dia tidak peduli apakah dia umat Allah atau tidak, mengenal Allah atau tidak. Dengan kata lain, krisis dapat dialami oleh siapapun, termasuk mereka yang taat kepada Allah, termasuk Ibu dan Bapak ataupun saya
bisa berada di dalam krisis ataupun bisa mengalami krisis. Tapi apa yang bisa membedakan kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Nah, ini yang menjadi perbedaan. Ada yang menjadi pembeda. Pembedanya adalah bahwa respon kita terhadap krisis yang sedang terjadi. Sehingga firman Allah pada pagi hari ini, saya berikan tema tetap beriman di tengah krisis. Sekali lagi, tengah beriman di tengah krisis. Saya akan mengajak kepada saudara untuk membaca firman Allah dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Sekali lagi, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu juga bisa sambil membaca firman Allah baik di handphone maupun di Alkitab Ibu dan Bapak. Demikianlah bunyi firman Allah. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ibu dan Bapak, teks berbicara kepada kita bahwa ada seorang perempuan, dikatakan bahwa dia adalah salah satu daripada istri-istri nabi, istri nabi-nabi, bukan istri-istri nabi, tetapi istri-istri dari para kumpulan nabi-nabi yang ada pada saat itu. Kesulitan dialami oleh istri ini, oleh seorang janda ini, ketika suaminya meninggal, dan diketahui bahwa suaminya adalah salah seorang nabi pada zaman itu. Dan kita tahu di dalam cerita firman Allah yang kita baca, bahwa abdi Allah itu meninggalkan bukan hanya anak dan istrinya, tetapi juga beban kehidupan, yaitu hutang. Artinya adalah bahwa kesulitan yang terjadi pada zaman itu juga menimpa abdi Allah, menimpa nabi Allah, dan dia bisa meninggalkan dunia, Bapak Ibu, di dalam keadaan berhutang. Ini merupakan sebuah hal yang sangat memilukan tentunya bagi seorang yang melayani Tuhan, di mana dia habiskan sepenuh hidupnya untuk melayani Allah, sehingga tidak punya waktu untuk bekerja, mungkin berbisnis, dan tidak meninggalkan apa-apa ketika dia dipanggil Allah dari dunia ini. Salah seorang janda ini berkata kepada Nabi, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan." Hambamu ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, kata janda itu kepada Nabi Elisa. Artinya adalah ini adalah sebuah pengakuan
daripada istri almarhum Nabi itu tentang keberadaan suaminya sebagai orang yang sangat takut kepada Allah, dan dia berkata, engkau tahu bahwa dia adalah yang takut kepada Allah. Ibu dan bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tadi saya berkata bahwa krisis dapat dialami oleh siapapun, termasuk umat Tuhan. Teks ini membuktikan kepada kita bahwa kesulitan dialami oleh siapapun, termasuk nabi yang hidup pada zaman itu. Artinya akan ada sebuah zaman atau keadaan di mana kesulitan terjadi, dan itu menimpa siapa saja. Sama seperti yang terjadi di hari-hari ini, ibu dan bapak. Kesulitan yang sedang terjadi di masyarakat hari-hari ini bukan hanya dialami oleh mereka yang tidak takut akan Allah, tetapi juga mereka yang melayani Tuhan. Jadi ketika ibu dan bapak sedang mengalami kesulitan di hari-hari ini, kemudian jangan menggerutu kepada Allah dan berkata bahwa apa yang salah dengan hidup saya? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Allah sehingga saya mengalami kesulitan? Sekali lagi saya berkata kepada kita semua, krisis ataupun kesulitan dapat dialami oleh siapa saja, entah Anda takut akan Allah atau Anda tidak takut kepada Allah. Saya yakin bahwa ekonomi adalah berkat secara umum yang bisa diberikan Allah, baik kepada orang yang takut kepada Allah maupun yang tidak. Sehingga ketika kita berada di dalam kesulitan, kita tidak lagi menyalahkan Allah ataupun bertanya yang tidak-tidak kepada Allah. Perempuan ini telah membuktikan bagi kita Bapak Ibu bahwa mereka yang melayani Allah pun, dan dikatakan nabi, itu bisa mengalami kesulitan ataupun mengalami krisis, ibu dan bapak. Jadi jelas sekali itu bagi kita. Namun yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita bisa tampil berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Yang membedakan kita dengan mereka adalah respon kita terhadap kesulitan, respon kita terhadap pergumulan yang kita alami, tanggapan kita, sikap kita terhadap krisis yang sedang terjadi pada kita atau juga yang sedang terjadi kepada masyarakat. Di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Ketika kita mengalami krisis ataupun pergumulan, kesulitan di dalam kehidupan ini, tantangan, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, adanya keterbukaan kepada Allah. Dikatakan ketika dia menghadap Elisa dan menceritakan perihal kesusahannya, dia berkata bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Perempuan ini menyadari bahwa sebenarnya dia tidak punya apa-apa, dan dia katakan apa yang sebenarnya ini kepada abdi Allah, bahwa dia tidak memiliki apapun. Dan ini sesuatu yang perlu kita tiru. Seringkali kelemahan kita adalah kita tidak bisa terbuka terhadap Allah. Kalau kita tidak bisa terbuka kepada Allah, bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Dan kalau kita tidak bisa terbuka kepada Allah, bagaimana kita bisa terbuka kepada manusia yang kelihatan? Saya yakin sekali kalau kita tidak bisa terbuka kepada Allah, maka kita tidak bisa terbuka kepada pasangan kita, suami ataupun istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tentang apa yang kita alami. Ada banyak orang berada di dalam kesulitan, tetapi disimpan dan tidak berusaha jujur terhadap kesulitan yang dia alami, akan kesulitan yang dia alami. Ketika ditanya oleh keluarganya, misalnya ayah dan ibunya, suami atau istrinya, ditanya tentang bisnisnya bagaimana, semua dijawab fine-fine aja, baik-baik saja, semua lancar-lancar. Tetapi ketika berada di dalam situasi yang sulit, baru ketahuan bahwa ada masalah yang sedang terjadi di alami. Penting sekali kita membangun keterbukaan
keterbukaan kepada Allah. Sama seperti perempuan ini, janda ini berkata bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia tahu bahwa hidupnya sedang susah dan tidak ada gunanya untuk menyembunyikan itu, dan dia berkata kepada Allah dan melalui Elisa, dan dia berkata, hambamu ini tidak memiliki apa-apa. Dan kita pun kepada Allah ada baiknya dan seharusnya kita terbuka, mengatakan apa yang kita alami, apa yang kita miliki. Dan kita sering dapati bahwa hidup kita tidak terbuka kepada Allah, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang sedang kita hadapi. Saya tadi berkata, suami tidak terbuka kepada istri bahwa bisnisnya sedang tidak baik, ataupun pekerjaannya di kantor sedang bermasalah, ataupun anak-anak bisa tidak terbuka kepada orang tuanya bahwa kuliahnya sedang tidak baik, sedang dalam kondisi yang kurang baik, ada nilai-nilai yang gagal, harus mengulang dan segala macam. Saya yakin bahwa keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Kita sering mendengarkan itu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa terbuka, bagaimana Allah bisa memulihkan kehidupan kita? Bukan dia tidak mampu, tetapi itu adalah langkah awal bagaimana kita mengundang Allah untuk hadir di dalam kesulitan kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami solusi atas masalah yang sedang kita alami. Sehingga buat Bapak dan Ibu, mulailah membangun keterbukaan terhadap Allah atas apa yang kau alami, keterbukaan terhadap pasangan atas apa yang sedang terjadi padamu dan pada keluargamu, dan buat anak-anak, terbukalah atas apa yang sedang engkau alami hari ini terhadap ayah dan ibumu, supaya itu menjadi awal bagi pemulihan atau orang lain bisa menolong engkau. Seperti perempuan ini, janda daripada nabi ini yang terbuka kepada Elisa, mengatakan apa yang sedang dia miliki, sekalipun itu mungkin memalukan, bahwa yang dia miliki hanyalah sebuah buli-buli kecil yang berisi minyak. Mungkin itu tidak terlalu berharga pada saat itu, tetapi dia tahu bahwa dia mesti terbuka terhadap abdi Allah ini. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat daripada firman Allah ini ada ketaatan kepada Allah. Tadi dia hanya memiliki sebuah botol ataupun buli-buli kecil yang berisi minyak, tapi kemudian berkatalah Elisa kepadanya di ayat yang ketiga, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah perempuan itu, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ibu dan bapak, sesuatu hal yang tidak mungkin atau mungkin lucu gitu ya, diberikan oleh abdi Allah ataupun Elisa kepada perempuan ini, kepada janda ini, sebuah perintah yang mungkin sulit diterima oleh akal. Tadi saya berkata bahwa dia hanya memiliki buli-buli kecil yang berisi minyak, tetapi kemudian Elisa menyuruh dia untuk mengumpulkan bejana-bejana yang dia miliki dan juga meminta daripada tetangga-tetangganya, dan kemudian disuruh mereka masuk. Apakah dia bertanya? Saya tidak menemukan di kitab ini bahwa ada perdebatan-perdebatan di situ. Mungkin dia mempertanyakan, tidak ada. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa perempuan ini melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Elisa kepadanya. Masalah manusia adalah masalah ketaatan. Orang bisa terbuka, tetapi kalau tidak diikuti dengan ketaatan, maka sama saja tidak berguna. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, ini masalahku,
Tetapi ketika Tuhan arahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk logika kita, dan kita mencoba untuk berpaling daripada apa yang Allah mau. Karena kenapa? Buat kita itu tidak masuk akal. Seringkali kita hanya mau melakukan sesuatu yang menurut kita masuk akal. Padahal ketaatan kepada Allah terkadang membutuhkan sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya, maksud saya adalah kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak logis menurut kita manusia. Tidak pas banget begitu. Perempuan ini juga sama. Ketika dia hanya memiliki sebuah buli-buli kecil yang berisi minyak, namun Elisa menyuruhnya untuk mengumpulkan bejana-bejana. Kalau Bapak Ibu bisa searching di Google begitu ya, zaman sekarang kan serba canggih. Bapak Ibu searching di Google dan Bapak Ibu akan dapati buli-buli kecil itu seukuran berapa? Mungkin botol-botol kecil. Tapi bejana itu seukuran apa? Dan dikatakan itu dikumpulkan untuk diisi oleh minyak. Ibu dan Bapak, saya harus berkata kepada kita, di dalam mengikut Allah, dalam melakukan perintah Allah, seringkali Allah akan membawa kita kepada pengalaman atau Dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita. Jadi kita harus pahami, marilah kita jalani penuh dengan ketaatan. Kalaupun kita harus bertanya begitu ya, oke, mungkin wajar sebagai manusia, benar gak ini? Tetapi coba taati apa yang Allah katakan bagi kita. Kalau Allah hanya dipahami sebatas jalan pikiran kita, maka sesungguhnya Dia bukan Allah. Kalau Allah hanya melakukan sesuatu yang masuk akal menurut manusia, saya pikir tidak ada yang terlalu spektakuler dengan Allah. Tetapi lewat cerita ini, Ibu dan Bapak, kita telah melihat bahwa janda ini telah mengalami pengalaman yang tidak masuk akal. Dan sekalipun itu tidak masuk akal, dia lakukan itu karena dia tahu Allah yang menyuruh dia melalui Elisa, abdi Allah itu. Jadi kalau engkau dibawa kepada sebuah pengalaman ataupun diperintahkan Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurutmu, maka cobalah untuk taat, untuk melakukan apa yang Allah suruh, sekalipun bagimu itu tidak masuk akal. Yang ketiga adalah good relationship dengan orang lain. Hubungan yang baik, relasi yang baik antara janda itu dengan orang lain. Di dalam bertetangga, mungkin lebih gampang memberi, orang lain bisa langsung menerima. Tetapi kalau meminta, meminjam, itu sesuatu yang sulit. Apalagi zaman sedang susah. Saya pikir saya boleh mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat baik antara janda ini dengan para tetangganya, sehingga dia bisa meminjam bejana-bejana daripada tetangganya untuk dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Ibu dan Bapak, persoalan kita terkadang bukan hanya soal keterbukaan, bukan hanya soal ketaatan, tetapi juga hubungan baik dengan orang lain. Ada tipe-tipe orang tertentu yang tidak bisa berelasi baik dengan orang lain, ataupun bisa berelasi kalau ada kepentingan, ataupun hanya sebentar saja, tetapi tidak bisa berelasi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita mesti memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak mungkin orang bisa berhubungan baik dengan Allah atau bisa menjadi orang yang saleh pada saat yang sama dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin Anda berkata, yang penting Allah melihat saya baik-baik, saya memuji Tuhan, saya rajin beribadah, tetapi tidak perlu itu terhadap tetangga. Itu tidak mungkin.
Saya pikir akan ada yang salah dengan kekristenan kita kalau kita bisa aktif melayani, soleh hidupnya, tetapi pada saat yang sama kita tidak bisa menunjukkan kemanusiaan dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga tidak tercipta hubungan yang baik, relationship yang baik antara kita dengan orang lain. Mungkin di antara kita ada yang tidak omongan dengan tetangga sebelah kiri dan kanan, walaupun dia adalah tetangga dekat kita gitu, karena mungkin ya ada masalah lah, salah inilah, salah itulah. Saya pikir Allah akan menuntun kita untuk memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang lain. Jadilah hubungan yang baik dengan orang lain. Ibu dan bapak, perempuan ini telah memiliki hubungan yang baik sehingga dia bisa mengalami mujizat Allah seperti yang diinginkan oleh dia dan juga yang diperintahkan oleh abdi Allah atau Elisa di dalam kitab ini. Kalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, apakah sekiranya bisa? Mungkin saja bisa. Tetapi bejana yang dia dapat mungkin saja terbatas. Atau jangan-jangan dia hanya memiliki 1-2 bejana. Tetapi dengan hubungan yang baik antara dia dengan tetangganya, maka dia bisa mendapatkan bejana yang lebih banyak, sehingga dia bisa mengalami semacam mujizat yang lebih baik lagi dari Allah pada peristiwa ini. Kalau kita lihat ending daripada cerita ini, ibu dan bapak, di situ dikatakan maka bejana-bejana itu penuh dan dia datang kepada abdi Allah dan berkata, aku telah melakukan apa yang seperti yang engkau mau dan seperti yang engkau suruh. Maka abdi Allah itu berkata bahwa pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hidupmu dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu, tadi dia berada di dalam kesulitan. Kesulitan dia bukan hanya soal makan dan minum, ibu dan bapak, tetapi dia punya hutang yang akan menyebabkan kedua anaknya diambil dan menjadi budak. Sesuatu hal yang akan sangat memalukan bagi dia sebagai abdi Allah, sebagai istri janda daripada Nabi Allah. Bayangkan Nabi Allah ketika dia melayani, dia sangat saleh, dia melayani Tuhan dengan kesungguhan dan penuh takut akan Tuhan, sama seperti yang dikatakan perempuan kepada Nabi tadi, Nabi Elisa. Tetapi kemudian terjadi peristiwa memalukan akibat daripada hutang. Kedua anaknya akan diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budak. Dan mungkin saat ini kita tidak akan mengalami seperti ini, karena tidak ada lagi perbudakan. Bahkan kalau ada anak yang diambil menjadi budak, maka dia bisa kena undang-undang perlindungan anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Mungkin konteks ini akan sulit kita alami ataupun kita lihat di sekeliling kita pada zaman ini. Tetapi ini berbicara tentang kesulitan, tentang krisis yang sedang terjadi. Dan perempuan ini membuktikan bahwa Allah menolong dia di dalam kesulitan yang dia alami. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita boleh mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami pergumulan. Ekonomi kita bisa sedang turun. Pekerjaan kita mungkin bisa susah. Studi kita mungkin bisa sedang dalam keadaan tidak baik hari-hari ini. Atau mungkin kehidupan kita yang lain sedang tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa di tengah kesulitan ini kita bisa tetap beriman di tengah krisis yang kita alami. Dan kita akan lihat bahwa Allah melakukan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam segala perkara-perkara yang kita alami. Dan ini yang akan membedakan kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Kita mengalami kemenangan atas setiap masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yang membedakan kita tadi apa, Ibu dan Bapak? Yang membedakan kita adalah bagaimana kita berespon terhadap krisis yang sedang kita alami. Kalau engkau sedang mengalami krisis entah apapun di dalam dimensi kehidupanmu, maka saya boleh berkata kepada Bapak Ibu seperti firman Allah ini,
Marilah kita terbuka kepada Allah. Marilah kita taat kepada Allah sekalipun itu tidak masuk akal bagi kita. Dan marilah kita membina hubungan yang sehat, bukan hanya dengan Allah saja, tetapi juga dengan semua orang ataupun berelasi dengan orang. Supaya apa? Kita bisa melakukan kehidupan yang penuh beriman kepada Allah. Pada saat yang sama kita menunjukkan makna keberimanan kita kepada sekeliling kita. Tuhan memberkati ibu dan bapak. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami tahu kehidupan boleh sulit, krisis boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau lebih besar daripada kesulitan yang kami alami. Engkau maha kuasa dan mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa kami bayangkan, di luar kemampuan kami, bahkan di luar apa yang bisa kami pikirkan. Untuk itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, jika ada jemaat-Mu yang berada di dalam kesulitan, persoalan kehidupan, biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, menuntun mereka untuk bisa terbuka kepada Allah. Terangilah hati dan pikiran kami semua, supaya di dalam kehidupan ini kami boleh terbuka kepada Allah, sehingga Allah menolong kami dalam kehidupan ini. Dan juga biarlah kami juga taat kepada Allah di dalam segala perintah-perintah-Mu. Mungkin kami akan melakukan hal yang tidak masuk akal menurut kami. Seringkali kami hanya mengandalkan akal dan pikiran kami. Tetapi kami mau mencoba untuk tetap taat, supaya kami mengalami mujizat di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya firman sudah kita dengar, dan Tuhan tolong kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang tidak mengalami janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan janjinya, Tuhan pasti menepati janji. Sekarang bagian kita. Kita harus melangkah, kita harus bertindak, kita harus lakukan sesuatu yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan seperti biasa, nomor rekening gereja sudah ada di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa transfer ke sana, kita memberi dengan sukacita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena anugerah Tuhan. Hari ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat di mana kami digembalakan. Bapak berkati setiap umat Tuhan, mereka yang memberi dengan sukacita iman. Tuhan memberkati berkat-Mu ada atas setiap mereka. Mereka yang mengembalikan juga apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan mereka dari segala belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada atas mereka. Apa yang mereka tabur, itu yang akan mereka tuai. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan sehingga setiap rupiah yang ada boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung, yang sampai saat ini kami beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, umat-Mu tetap mengalami kuasa Tuhan. Kuasa yang sama tak kala kami beribadah secara onsite, kuasa yang sama tetap terjadi tak kala kami beribadah secara online di rumah umat-Mu masing-masing. Mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui setiap harinya. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap usaha, pencarian, pekerjaan, studi dari anak-anak Tuhan, secara khusus umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan untuk digembalakan di GBI Glow Bandung. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa dibuat tangan Tuhan berhasil. Di masa-masa pandemik seperti ini mungkin banyak orang yang mengalami goncangan, tapi ini yang kami percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Turun baginya berkat anugerah Tuhan, turun baginya kasih setia dan rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka terus mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap masing-masing mereka ya Bapak. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri, ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas mereka. Tangan Tuhan yang menopang dan memberkati, kekuatan, kesehatan, penghiburan tetap menjadi milik bagian kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus
Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan Presiden, Wakil Presiden, lembaga tinggi pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah. Hikmat, marifat dari Tuhan. Turun, takut akan Tuhan, turun atas setiap hati mereka. Sehingga dalam mereka memimpin bangsa kami ini, mereka memimpinnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati juga ya Bapak pemimpin provinsi kami, pemimpin kota kami, kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkat-Mu ada atas mereka, tuntunan-Mu ada atas mereka. Sehingga Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih umat-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga mereka masing-masing. Biar mereka tetap terus hidup mengasihi Tuhan. Mereka tetap terus hidup memelihara, terpelihara dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan pada akhirnya mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap ibadah yang ada di gereja ini. Ibadah tengah minggu, komsel online yang ada maupun ibadah minggu online yang Tuhan memberkati sehingga banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa mengalami kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pada akhirnya kami serahkan hidup kami masing-masing. Dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada atas masing-masing kami. Jauhkan kami dari segala kelemahan tubuh. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang selalu datangnya daripada Tuhan. Sebab kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Bapa. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menopangmu. Ada tangan Tuhan yang menyertai hidupmu. Berjalanlah dekat kepadanya. Karena dengan dekat dengan Tuhan, kita menjadi kuat. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya, kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dalam keluar daerahku. Amin. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.